Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ayusa Fitri dengan NIM 2012-20-100 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 8 UIN STS Jambi. Di sini saya akan membuat video ujian komprehensif dari Ibu Rina Juliana. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Az-Zumar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa katibun kafar. Shadaqallahul adzim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hukum tajwid pada surah Az-Zumar ayat 1 sampai 3. Yang pertama ada tazilu, yang dimana terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena adanya nun sukun bertemu dengan za. Cara membacanya itu samar dengan dengung. Al-Azizi ada alif lam komariah, yaitu alif lam bertemu ain, dan matobi'i karena ya sukun didahului kasroh yang dibaca panjang 2 harokat. Al-Hakimi ada alif lam komariah, alif lam bertemu dengan ha, dan mat arid li sukun karena wakof di akhir ayat. Pada surah Az-Zumar ayat 2 ada inna, terdapat hukum gunnah karena nun bertasydid dibaca dengung 2 harokat. Ada azalna, adanya ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan za, dan matobi'i karena alif didahului fathah. Ada al-kitaba, adanya alif lam komariah dan matobi'i. Pada surah Az-Zumar ayat 3 yaitu ada wama, adanya matobi'i karena alif didahului fathah, panjangnya 2 harokat. Mildunihi, yaitu adanya hukum ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan dal, dan matobi'i karena wawu sukun didahului dengan dhammah. Auliya'a, mat wajib mutasil karena mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dibaca panjang 4-5 harokat. Illa, terdapat huruf bertasydid yaitu adanya matobi'i. Innallaha, gunnah nun bertasydid serta lam tafkim, lafal Allah dibaca tebal karena didahului fathah. Hadis pendidikan, yang dimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta sering dijadikan dasar dalam pentingnya pendidikan Islam, yang berbunyi may yuridillahu bihi khairan wa yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memahamkannya tentang agama. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 71 dan Imam Muslim nomor 1037. Dari sisi pendidikan, hadis ini menegaskan bahwa pemahaman agama merupakan salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, sehingga menuntut ilmu dan mendalami ajaran Islam menjadi bagian penting dari proses pendidikan Islam. Hukum taklifi adalah kitabullah, kalam Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan ditunjukkan kepada seseorang mukallaf baik berupa ketetapan atau kebolehan. Hukum taklifi ini dibagi menjadi 5. Yang satu wajib atau ijab, yaitu perbuatan mukallaf yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Wajib ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wajib aini, yang dimana dibebankan kepada seseorang, contohnya yaitu sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua ada wajib kifai, yang dimana dibebankan kepada seseorang, tetapi apabila salah satu seorang yang telah melakukan, maka kewajiban tersebut itu gugur, contohnya sholat jenazah.
Yang kedua ada mandub atau sunnah yang apabila dikerjakan itu mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contohnya puasa di hari Senin Kamis ataupun bersiwak sebelum melakukan sholat. Yang ketiga ada mubah, suatu perbuatan yang tidak berpahala apabila dikerjakan dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contohnya mengonsumsi makanan yang halal. Yang keempat ada haram, suatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Minuman keras dan jual beli dengan cara menipu. Yang kelima ada makruh, suatu perbuatan mendapat pahala apabila ditinggalkan dan tidak berdosa apabila dilakukan. Contohnya mengonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap saat pergi ke masjid. Yang kedua ada hukum wad'i, yaitu ketetapan Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang mani bagi sesuatu yang lain. Nah, hukum wad'i ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada sebab, merupakan sesuatu yang syarat dijadikan sebagai tanda bagi adanya hukum. Yang kedua ada syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada demi sahnya suatu hukum atau ibadah, namun ia bukan bagian dari hakikat perbuatan itu sendiri. Jika tidak memenuhi syarat, maka hukum tersebut tidak sah atau tidak berlaku. Contohnya adalah wudhu bersuci apabila ketika kita akan melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga ada mani. Mani adalah sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau membatalkan sebab hukum tersebut meskipun telah memenuhi sebab atau syarat. Jika mani muncul, maka hukum itu tidak bisa berjalan. Contohnya, yang keempat ada sah atau batal, yang merupakan penilaian syarat terhadap perbuatan mukallaf, apakah perbuatan tersebut telah memenuhi rukun atau syaratnya. Yang keenam itu ada azimah, hukum asal yang Allah syariatkan sejak semula dan berlaku umum dalam keadaan normal. Contohnya wajib sholat 5 waktu dalam keadaan berdiri. Yang ketujuh ada rukhsah yang artinya keringanan, yaitu keringanan hukum dari Allah karena adanya uzur atau kesulitan sebagai pengecualian dari hukum asal. Contoh bolehnya berbuka puasa bagi orang yang dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna adalah ilmuwan dokter atau filsuf muslim terkenal yang hidup pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting yang berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kedokteran, filsafat, dan sains. Ibnu Sina ini lahir pada tahun 980 Masehi di Afshana, dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan. Sejak kecil ia menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa, bahkan telah menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Saat remaja, ia telah menguasai berbagai bidang seperti ilmu agama, matematika, dan kedokteran. Pada usia 18 tahun, ia sudah menjadi dokter di istana dan kemudian pernah menjabat sebagai wazir di Hamadan. Ia wafat pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Persia, Iran. Karya-karya Ibnu Sina. Ibnu Sina menghasilkan lebih dari 200 karya ilmiah. Dua karya terkenalnya adalah Al-Qanun fi Al-Tib, sebuah ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan utama dunia timur dan barat, serta kitab Al-Shifa, ensiklopedia besar yang membahas filsafat, logika, fisika, dan matematika. Dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina memberikan kontribusi besar dengan menerapkan metode pengujian klinis dan eksperimen obat. Ia juga menjelaskan sifat menular beberapa penyakit termasuk TBC serta mengembangkan gagasan tentang karantina untuk mencegah penyebaran wabah. Selanjutnya, sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul ini ada 4. Pertama, sidik, jujur. Kedua, amanah dapat dipercaya. Ketiga, tablik, menyampaikan. Keempat, fatonah, cerdas. Sedangkan perlawanan sifat yang mustahil bagi Rasul itu juga ada 4. Yang pertama ada hizib, dusta. Yang kedua, hinayah, berkhianat. Yang ketiga, hitman, menyembunyikan. Dan yang keempat ada baladoh atau bodoh. Sifat jaiz bagi Rasul itu ada 1, yaitu sifat-sifat manusiawi yang tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai Rasul. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 20 sifat. Yang pertama ada wujud, kidam, bakom, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kodrat iradat, ilmu hayat sama, basor kalam, kodiron muridan, aliman hayan, sami'an basiron, mutakaliman. Selanjutnya ada sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada 20. Adam, hudus, fana, salatulil hawadis, ihtiyaj ila wairihi, ta'adud, ajis, karana, jahal, maut, sumun, umyun, bukmun, ajizan, karihan, jahilan, mayitan, asama, a'ma, abkama. Selanjutnya sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yaitu artinya Allah bebas melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Praktek sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat
Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa afini wa fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.